Ekonom muda, ekonom robbani, berdiri untuk bangsa madani. Ekonom cerdas, ekonom robbani, mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang dan menunggu meski tubuh berpeluh karena kemiskinan semakin memburuk. Bertransaksi adil, tinggalkan lagi budaya yang bila ekonomi semakin jaya. Yakinlah ekonomi semakin jaya. Bangkitlah pemuda mulia, bersatu peduli kasihkan peristiwa. Berjuang ekonomi bagi bisa, mengisukan ekonomi dunia. Berbagi sesama untuk orangnya, yakin ekonomi semakin jaya. Berbagi sesama untuk orangnya, yakin ekonomi semakin jaya. Berjuang jangan mengeluh meski tubuh berpeluh karena kemiskinan semakin memburuk. Bertransaksi adil, tinggalkan lagi budaya yang bila ekonomi semakin jaya. Yang bila ekonomi semakin jaya. Bangkitlah pemuda mulia, bersatu peduli kasihkan peristiwa. Berjuang ekonomi bagi bisa, mengisukan ekonomi dunia. Bangkitlah pemuda mulia, bersatu peduli kasihkan peristiwa. Berjuang ekonomi bagi bisa, mengisukan ekonomi dunia. Berbagi sesama untuk orangnya, yakin ekonomi Islam dan jaya. Berbagi sesama untuk orangnya, yakin ekonomi Islam dan jaya. Ekonom muda, ekonom robbani. Terima kasih. Selanjutnya, acara yang ketiga yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Salman Adami. Kepadanya waktu sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allama
القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan bagi yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Saudari Norma Dwi selaku Ketua Panitia Acara Set 1. Kepada Norma kami silakan. Baik, terima kasih kepada Mbak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat serta nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan Syariah Economic Training 1 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, selawat serta salam
marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga kepada sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil alamin. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Suhana SSMM selaku pembina UKM BAI Al-Ihsan, yang kami hormati Mas Dava Diaul Haq selaku Koordinator Regional Jawa Tengah periode tahun 2022, yang kami hormati Mas Ibnu Ali Aziz SE selaku Koordinator Komisariat Semarang periode tahun 2017, yang kami hormati Mas Khairul Rozikin selaku Ketua Staf Pendamping dan Pendamping Kadif KSEI, yang kami hormati Mas Muhammad Fauzan selaku Ketua PLT BAI Al-Ihsan, serta teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Dalam acara SET 1 ini, kita akan belajar dan berdiskusi bersama-sama mengenai dasar-dasar KSEI dan POSEI, serta kita juga akan belajar mengenai ekonomi Islam dasar. Untuk lebih lengkapnya, marilah nanti kita simak baik-baik materi yang akan disampaikan oleh ketiga pembicara kita, yaitu Mas Rozikin, Mas Dava, dan juga Mas Ibnu. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mensukseskan acara ini. Semoga acara SET 1 ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga dengan diadakannya acara SET 1 ini dapat menciptakan kader POSEI yang bersinergi untuk negeri, berkarya, dan juga berprestasi. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan sambutan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Norma atas sambutannya. Sambutan yang kedua dari Saudari Novia Anggraini selaku Ketua KSEI periode tahun 2022. Kepada Saudari Novia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini dalam acara Syariah Economy Training 1 dan Milad KSEI Unisbank yang ke-7. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Novia Anggraini selaku Ketua KSEI Unisbank periode 2022 untuk menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suhana selaku pembina PLT Al-Ihsan yang telah berkesempatan hadir mengisi sambutan dan pengesahan acara SET 1 dan Milad KSEI Unisbank kali ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rozikin selaku staf pendamping dan pendamping Kadif KSEI Unisbank, Mas Dava Diaul Haq selaku Koordinator Regional Jateng 2022, dan Mas Ibnu Ali Aziz selaku Koordinator Komisariat Semarang 2017. Untuk panitia yang telah bekerja dengan sepenuh hati, saya juga ucapkan terima kasih sebanyak. Kita bisa menghargai kelebihan dan kekurangan dari acara ini. Semoga apabila ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Melalui kata sambutan ini, saya selaku Ketua KSEI Unisbank periode 2022 mengucapkan terima kasih pada para peserta yang memberikan kontribusinya untuk bergabung pada acara Syariah Economic Training sekaligus Milad KSEI Unisbank yang ke-7. Demikian kata sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Novia atas sambutannya. Sambutan yang ketiga dari Saudara Muhammad Fauzan selaku Ketua Umum BAI Al-Ihsan tahun 2022. Kepada Saudara Fauzan kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Tak lupa kita aturkan sholawat serta salam kepada Nabi besar Islam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat juga selaku pembina BHI periode 2022, yang terhormat Mas Dava selaku koordinator regional Jateng 2022, yang terhormat Mas Ibnu selaku koordinator Komisariat Semarang 2017, yang terhormat Mas Rozikin selaku ketua staf pendamping dan pendamping Kadif KCI. Tidak lupa juga yang saya banggakan dan saya cintai kepada seluruh peserta dan panitia acara. Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada panitia yang telah membuat acara ini dan mensukseskan acara ini, dan juga saya juga tidak lupa berterima kasih kepada para peserta yang telah hadir dan mengikuti acara set 1 ini. Oke, mungkin kedepannya dari saya, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak terkendala satu masalah apapun. Dan juga semoga tahun depan KCI juga membuat acara seperti ini lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari sambutan ini. Jika ada salah kata atau salah kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fauzan atas sambutannya. Sambutan yang keempat dari Bapak Dr. Suhana SSMM selaku pembina UKM BAI Al-Ihsan. Kepada Bapak Suhana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini Allah masih berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga alhamdulillah kita bisa silaturahim meskipun lewat online dalam forum yang luar biasa ini yang mulia, forum Syariah Economic Training yang tingkat dasar oleh UKM KCI Unisbank. Ini patut kita syukuri. Dan yang berikutnya marilah kita senantiasa sanjungkan sholawat kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pada junjungan kita suri toladan kita, panutan kita dalam bertutur, berucap dan bertindak. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Dengan banyak berselawat, insya Allah kita nanti muncul rasa cinta pada beliau, dan kata Nabi kelak nanti Nabi itu bersama orang-orang yang mencintainya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Yang dirahmati Allah koordinator regional saya Jawa Tengah tadi Saudara Dava Dialuhak, dan koordinator komisariat Semarang Saudara Ibnu Alwi Aziz, Saudara Khairul Rozikin selaku ketua staf pendamping, kemudian Saudara Ketua BAI, Saudara Fauzan, Ketua Panitia, Mbak Saudari Nurma Dwi Hapsari yang saya banggakan, dan juga Ketua Umum KCI Unisbank tahun 2022, Saudari Novia Andrini yang saya banggakan pula. Pertama sekali sebagai pembina BAI menyambut luar biasa baik kita syukuri di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja dari sisi pandemi, dari sisi
perpolitikan ya, perekonomian, tapi kita masih bisa menyelenggarakan kegiatan yang sangat baik ini ya. Jadi ini kalau tak amati tadi, ketua panitia dan ketua pelaksana itu produk pandemi 2020 ya. Sudah pernah ke kampus? 2020 itu kan awal ya, saya masih ingat sekali ketika saya masih proses menyelesaikan studi saya ya, jadi bulan Februari Maret itu awal itu ya. Jadi saya baru ambil data untuk penelitian riset saya, kemudian di lockdown ya. Nah, responden saya itu dosen-dosen di kampus, di UMS, di akhirnya ya itu ya, alhamdulillah dengan teknologi bisa Google Form ya. Ya, itu yang patut kita syukuri ya. Jadi sekali lagi namanya belajar ya, ketika situasi tidak memungkinkan kita kreatif ya. Dan alhamdulillah teknologi itu menolong kita. Yang berikutnya, jadi kalau dari tema ya yang disampaikan oleh panitia, tema yang aktual ya, tema yang mahasiswa sekali ya, dalam pengertian apa tadi, learn, grow, and act as Islamic economic generation ya. Saat ini satu visi yang luar biasa ya. Jadi selalu belajar, ya, tumbuh dan nanti menjadi ekonom Islam, ekonom robbani ya, seperti yang dalam Mars tadi ya. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah ya, tadi saya belum menyapa ya untuk segenap peserta ya, peserta pelatihan ini ya. Selamat ya, sudah semuanya on the right track ya, di track yang benar untuk ikut pelatihan ini ya. Insya Allah nanti banyak yang didapat itu ya. Lanjut, jadi kalau lihat kondisi ya, ekonomi negara kita tidak sedang baik-baik saja ya. Mungkin saudara semua tahu ya, oligarki sekarang menguasai ya. Islamofobia di mana-mana. Ya, baru-baru kemarin ya seorang menteri yang seharusnya tidak seperti itu mengatakan, ya, mengkiaskan adzan dengan gonggongan anjing. Tidak apa-apa. Jadi artinya keadaan kita ya secara politik sekarang itu tidak menguntungkan, termasuk ketika kita ingin mengembangkan ekonomi Islam. Ya, bagaimanapun ketika ekonomi Islam itu bisa gini, maksud saya ya, ketika ekonomi Islam itu dipandu oleh Al-Qur'an dan hadis, insya Allah yang terbaik. Ya, masalahnya adalah ketika memang ini ya, kita senantiasa di pojokan ya, senantiasa di set sedemikian rupa ya, termasuk di Indonesia ya, yang selalu ya, ketakutan ya, Islam identik dengan teroris, identik dengan radikal. Ini cap-cap yang sengaja ya dibuat oleh tanda petik musuh-musuh Islam ya. Dan apa yang harus kita lakukan ya, mahasiswa sebagai generasi Islam ke depan ya, mahasiswa Muslim ya, ini saya kira pas itu ya, karena menguasai ekonomi itu menjadi sangat penting ya. Ketika ekonomi bisa dikuasai dengan sistem Islam, syariat Islam, insya Allah segala sesuatunya akan baik. Tapi tantangannya luar biasa. Sehingga saya mengajak gini ya, mahasiswa semua untuk menyadari bahwa segala sesuatu itu berawal dari regulasi, ini peraturan. Ya, jadi kita tidak boleh. Nah sekarang peraturan itu yang buat siapa? Peraturan yang membuatkan dewan ya, pemerintah. Nah, terus bagaimana ketika dewan pemerintah tidak pro pada peraturan terkait dengan yang kita perjuangkan? Itu kan masalah besar. Ya, akhirnya efektivitas perjuangan kita akan berkurang. Makanya kadang-kadang ya kita di grup-grup WA itu, tolong ya, grup ini khusus untuk ini tidak boleh bicara politik. Jangan salah itu ya. Justru kita harus
care ya, peduli pada politik. Bagaimana politik identik dengan kekuasaan. Ya, sehingga saya mengajak ya ini ya semuanya yang hadir ya nanti di lingkungan masing-masing tidak boleh tidak peduli. Jadi apa yang kita lakukan selain kita membekali diri ya lewat pelatihan dasar tentang ekonomi Islam ini, bagaimanapun kita juga harus peduli ya untuk bisa mempercepat akselerasi visi misi kita ya generasi tadi ya ekonomi Islam, ekonomi Rabbani itu harus juga ya kesempatan bagaimana kita bisa punya pemimpin, bisa punya apa istilahnya legislasi ya peraturan yang pro ya, sehingga sekali lagi ya mari kita berjuang bersama-sama ya sesuai dengan posisi kita masing-masing ya. Sudah semua selaku mahasiswa ya selain terus belajar ya learn and grow ya terus berproses begitu ya sampai insya Allah matang ya 3-4 tahun ya. Tapi sisi lain ya bahwa nanti ya ini maaf saya harus menyampaikan ya mungkin 2 tahun lagi tahun 2024 itu ada hajatan ini ya pemilu. Ya, sekali lagi ini penting karena bagaimanapun ya kita berjuang kita punya ekonom Islam yang baik ya, tetapi ketika rezim tidak pro ya sangat juga akan ya. Jadi kita tidak peduli ya. Jadi janganlah kita bisa nah itulah strategi ini ya, strategi musuh-musuh Islam termasuk komunis, bagaimana Islam itu hanya ritual saja ya. Jadi Islam itu ya udah ibadah, tapi begitu Islam yang kaya, tokoh Islam berpolitik, lihat aja ya tokoh-tokoh Islam yang kritis itu dihabisi masuk kota ya. Nah ini kan kita nggak boleh diam gitu ya. Makanya saya mendorong ya agar kita semua sadar itu ya, bahwa untuk berjuang itu ya selain kita juga menempa diri kita lewat organisasi KC ya yang insya Allah berkah ini ya, tapi kita juga harus peduli pada politik. Jadi singkatnya ya, mari kita pilih pemimpin yang nanti insya Allah kita yakini itulah pemimpin yang memuliakan ulama, memuliakan Islam. Ya. Jangan pilih pemimpin yang maaf ya, saya harus kritis ya. Sekarang kan ngeri kita ya, Habib masih ditangkap yang buser yang menghina Islam setiap saat itu nggak pernah ditangkap. Ya, artinya ini kan nggak baik-baik saja itu ya. Jadi sekali lagi ini penting ya. Mari kita semua peduli ya di lingkungan masing-masing ya untuk ikut ya lewat fungsi kita masing-masing di daerah masing-masing ya peduli ya bahwa milih pemimpin yang baik itu menjadi relevan gitu ya. Jadi perjuangan kita mengkampanyekan ya mempraktikkan ekonomi Islam itu akan tidak sia-sia, akan lebih efektif ketika pemimpin kita itu pro pada kita. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika top leader ya, top leader presiden itu memuliakan ulama dan Islam ya. Tidak justru lewat busernya yang dibiayai lewat APBN itu terus gencar itu ya. Jadi ini ya poin-poin yang ingin saya sampaikan ya. Pertama tadi ya kita sebagai mahasiswa teruslah berproses ya, mematangkan diri, siapkan sampai ya kuliah itu kawah canda di muka ya. Capek kemudian stres enggak apa-apa. Itulah proses yang bisa mendewasakan saudara semuanya ya. Tapi sekali lagi berjuang juga punya strategi ketika kita punya apa ya istilahnya ilmu, punya pemahaman yang baik tentang ekonomi Islam ya, ketika sistem negara tidak pro pada kita juga akan terganggu efektivitas penerapannya ya. Sehingga bareng mari kita ya, kita bareng, kita tempat diri kita, tapi selain juga tidak boleh tidak peduli, kita harus melek pada politik karena politik dengan kekuasaan, dan kekuasaan itulah yang akan apa istilahnya ya nasib kita ditentukan oleh peraturan yang keluar. Nah peraturan kan yang juga tergantung siapa yang berkuasa. Nah itulah konteksnya, relevansinya ya saya sampaikan itu. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya selamat ya pada segenap ya semuanya ya, pemateri, moderator, ya, kemudian ketua panitia ya, dan ketua umum KSE, ya, BAI, dan teruslah ya kita tidak boleh surut ya, namanya berjuang kadang-kadang ya
naik turun oke lah, tapi tidak boleh berhenti. Saya kira itu ya, pada peserta tetap semangat, ya insya Allah ini you are on the right track ya, track yang benar untuk dapat ya berperan memuliakan Islam lewat belajar ilmu tentang ekonomi Islam di pelatihan ini ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan Syariah Economic Training ya, pertama sekaligus milad KSE yang ke-7 dengan mengharap ridho Allah semata, saya nyatakan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suhana yang telah memberikan sambutannya dan sudah membuka acara Milad KSI Unisbank yang ke-7 ini. Untuk acara yang ke-6 yaitu pembacaan CV dari pemateri sekaligus pemaparan materi. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita yang pertama. Pemateri kita yang pertama ialah Mas Khairul Razikin. Minta tolong untuk operator bisa ditampilkan CV-nya dari Mas Khairul Razikin. Mohon maaf, acara saya ralat. Sebentar, izinkan kami pihak panitia untuk menayangkan video Milad KSI. مبروك ألف مبروك
Terima kasih panitia atas videonya. Acara yang keenam yaitu pembacaan CV dari pemateri sekaligus pemaparan materi. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita yang pertama. Pemateri kita yang pertama ialah Mas Khairul Razikin. Dari Mas Khairul Razikin. Emailnya yaitu khairulrazikin034@gmail.com, nomor HP 081-228-283373. Alamatnya Jalan Puspanjolo Dalam, nomor 11-13, Bojong Salaman, Semarang Barat, Kota Semarang. Untuk keterampilannya yaitu leadership, public speaking, teamwork, dan Microsoft Office. Minatnya olahraga, traveling, hiking. Kegiatan pernah mengikuti workshop Coach Digital Marketing for Millennial HIPMI PT Unisbank, Fose Development Training, peran lembaga keuangan syariah dalam pengembangan ekonomi milenial. Untuk bahasanya, bahasa Indonesia yang sering dipakai dan bahasa Inggris. Pendidikan yaitu pada tahun 2016 sampai 2019 Mas Salafiyah Kajen Pati, dan 2019 sampai sekarang Universitas Ibu-Bank Unisbank Semarang. Untuk pengalaman organisasinya tahun 2021 sampai sebagai Unisbank, tahun 2022 sampai sekarang menjabat sebagai Ketua Staf Pendamping BAI Alisan. Kemudian pada tahun 2021 sampai 2022 menjabat sebagai Wakil Kompartemen SDM HIPMI PT Unisbank. Tahun 2021 sampai 2022 menjabat sebagai Ketua Umum KSI Unisbank. Kemudian tahun 2022 sampai sekarang menjabat sebagai Staf Komisi 3 Advokasi DPM Unisbank. Demikian CV dari Mas Khairul Razikin selaku pemateri kita yang pertama. Selanjutnya, langsung saja kita sapa Mas Khairul Razikin. Assalamualaikum Mas Khairul Razikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya masuk ya? Oke, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita langsung saja ke sesi pemaparan materi. Kepada Mas Razikin, kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Bapak Suwana SSMM selaku pembina UKM BAI Alisan. Yang terhormat kepada Mas Ibnu Alwi Aziz SE selaku Koordinator Komisariat Semarang periode 2017, dan yang terhormat kepada Mas Jawa Tengah periode 2022. Dan yang saya hormati pada Ketua Umum BAI Alisan Mas Fauzan dan Ketua KSI Mbak Novi Anggreni, dan yang saya hormati kepada para jajaran SP dan DP3 yang sudah menghadiri acara ini. Dan tak lupa kepada para peserta yang hadir pada acara Syariah Economic Training KSI Unisbank periode 2022. Dan tak lupa juga kepada para panitia yang telah mensukseskan acara ini. Sebelum kita memasuki acara yang pertama, yaitu mengenai materi kekaseinan ya. Jadi saya mau ngasih sedikit info tambahan mengenai milad KSI yang sebelumnya udah dibuka dan disahkan oleh pembina kita, Bapak Suwana SSMM. Jadi sebelum acara ini berlangsung, kami para
para jajaran dari KSI itu sempat mempertimbangkan dan mendiskusikan tentang milad ini. Dan setahu saya ketika saya awal masuk di KSI itu selama 1 periode kepengurusan belum pernah ngerayain milad KSI. Paling cuma miladnya itu sekedar lewat aja. Dan kita berinisiatif untuk ngadain milad ini yang insya Allah setiap tahun kita rayakan. Dan kenapa tadi yang sudah ditampilkan kita milih tanggal 14 Februari karena di tanggal tersebut itu kan 14 Februari itu hari Valentine ya, hari kasih sayang. Nah, kayaknya itu tanggal tersebut cocok tuh buat kita rayain milad KSI. Soalnya itu kan ngepasi dengan hari kasih sayang. Paling cuma sekedar info tadi tambahan, dan saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para kader-kader baru KSI Unisbank periode 2022. Ini sebelum saya memasuki acara yang pertama, penyampaian materi pertama tentang KSI-nan, saya mohon dari para peserta yang ada di room Zoom ini bisa on kamera ya. Soalnya biar kita enak gitu loh diskusinya. Mungkin dari panitia bisa share screen PPT-nya. Scroll ke bawah. Slide kedua. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan materi yang lebih dalam lagi, saya mau tanya pada teman-teman yang ada di sini, apa itu tentang KSI. Jadi teman-teman di sini udah tahu belum, maksudnya dari teman-teman kepanjangan dari KSI itu apa sih? Mungkin dari teman-teman di sini bisa open mic untuk menjawab. Ini dari siapa ini? Joko Widodo siapa ini? Nah, ini dari Mas Joko Widodo. Oke, siap. Ini Mas Joko menjawab KSI itu kelompok studi ekonomi Islam ya. Benar dari siapa Mas Joko. Jadi kepanjangan dari KSI itu sendiri yaitu kelompok studi ekonomi Islam. Jadi teman-teman habis dari acara ini jangan salah paham lagi mengenai kepanjangan dari KSI itu. Bisa scroll ke bawah. Nah, kalau teman-teman lihat kita browsing di Google, kita searching di Google kepanjangan KSI pasti munculnya tulisan ini yang Kustodian Sentral Efek Indonesia. Saya tegaskan lagi, teman-teman di sini jangan salah paham mengenai kepanjangan KSI dari kita dan KSI yang ada di layar teman-teman itu. Kalau yang KSI yang ada di layar teman-teman itu tentang Kustodian Sentral Efek Indonesia, itu sebuah perusahaan yang bergerak di pasar modal, yaitu mengatur portofolio saham di dalam pasar modal. Nah, yang di KSI kita, organisasi kita itu KSI yang bergerak atau mengarah ke pembahasan tentang ekonomi Islam. Jadi teman-teman habis ini jangan salah paham atau semisal ditanya dari teman-temannya kampus, itu KSI kepanjangannya apa? Nah, mungkin teman-teman bisa jelasin habis acara ini bisa paham. Soalnya dulu waktu aku awal masuk di KSI itu ada sempat ketemu dengan pamflet dari seminarnya OJK. Nah, itu di pamfletnya itu tertera di bawahnya itu ada logo KSI, logo yang tertera di layar teman-teman itu. Nah, tak kirain itu logo dari KSI organisasi kita. Ternyata itu logo dari ini Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lebih dikenal ke pasar modal. Bisa di slide selanjutnya.
Nah ini teman-teman, mungkin dari teman-teman di sini masih ada yang awam mengenai 4 logo ini ya. Jadi nanti saya sedikit jelasin tentang tingkatan dari KCI maupun FOSEI itu. Tadi kan dari teman-teman udah ada yang jawab itu kepanjangan dari KCI itu apa. Nah ini tingkatan atasnya itu ada namanya itu FOSEI atau Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam. Mungkin saya sedikit jelasin tentang 4 tingkatan ini ya. Yang paling bawah kiri itu kan pasti teman-teman udah nggak asing lagi, itu logo dari KCI kita, KCI Unisbank. Jadi alurnya itu yang pertama itu dari KCI Unif, terus naik lagi ke FOSEI Komisariat. Nah di sini saya ambil FOSEI dari Komisariat Semarang. Soalnya kita berdomisili di Semarang. Nah kalau FOSEI di Komisariat Semarang sendiri itu ada 8 KCI. Yang pertama itu ada KCI Unisbank, terus KCI Undip, KCI Unes, KCI Polines, KCI Unisula, KCI Forsei Win Wali Songo, KCI Unimus, dan KCI Setie Bank BPD Jateng. Nah dari 8 KCI itu ada 2 KCI yang masih BSO atau badan semi otonom lah istilahnya, yaitu dari KCI kita, KCI Unisbank, sama KCI Jazira Polines. Kalau yang dari KCI kita itu masih BSO atau badan semi otonom di bawah naungan UKM BI Alisan. Nah kalau yang dari KCI Jazira Polines sendiri itu juga BSO kayak kita, dia itu masih di bawah naungan dari UKM Rohisnya Polines. Terus habis dari tingkatan komisariat naik lagi ke FOSEI regional. Nah di sini saya ambil FOSEI regional Jawa Tengah karena kita juga berdomisili di Jawa Tengah. Jadi tingkatannya kita KCI dari Unif, terus naik lagi ke komisariat, terus komisariat naik lagi ke regional. Nah yang regional ini KCI yang menaungi di regional tersebut. Mungkin nanti dari Mas Dava atau Mas Ibnu bisa jelasin lebih lanjut mengenai FOSEI itu. Terus tingkatan selanjutnya itu ada FOSEI nasional. Nah, untuk FOSEI nasional sendiri itu forum yang menaungi FOSEI atau KCI di seluruh Indonesia. Nah, nanti ini ada sejarahnya teman-teman untuk FOSEI sendiri, untuk mengenai logo dan sejarah berdirinya KCI itu tahun berapa, dan ini ada sebuah nanti dari pembicara yang kedua tentang FOSEI-nan, mungkin nanti dari Mas Ibnu bisa jelasin lebih terperinci mengenai kapan didirikannya FOSEI, siapa yang yang berinisiatif mendirikan FOSEI itu, terus apa makna logo dari FOSEI itu sendiri. Bisa di next. Nah ini ada kalau saya namai ini mengenai 3 konsep dasar yang membentuk kader KCI atau FOSEI. Ini di sini ada ukhuwah, dakwah, sama ilmiah teman-teman. Jadi kita istilahnya merajut ukhuwah dengan dakwah yang bernuansa ilmiah melalui KCI atau FOSEI. Nah yang pertama itu ada ukhuwah. Untuk ukhuwah sendiri ini, tadi kan sudah saya jelaskan nih kepanjangan dari FOSEI itu apa. Jadi dari organisasi ini itu tercipta sebuah akumulasi ukhuwah dari semua KCI-KCI yang terbentuk. Peranan FOSEI sebagai lembaga mediasi ukhuwah antara KCI sama seperti sebuah lidi yang membentuk sapu yang kokoh dari teman-teman. KCI sendiri itu menjadi fondasi utamanya berkembangnya FOSEI. Jadi kalau nggak ada KCI ya nggak ada FOSEI, kalau FOSEI berdiri ya harus ada KCI. Jadi itu saling kolaborasi. Terus sehingga kualitas KCI yang ada di seluruh Indonesia itu akan menunjukkan kualitas FOSEI sebagai salah satu poros penggerak ekonomi Islam. Terus yang kedua itu ada
dakwah, sama yang ketiga ada ilmiah. Ini yang dakwah sama ilmiah itu saling saling berkesinambungan. Jadi saling melengkapi antara dakwah dan ilmiah. Jadi tadi yang kualitas FOSEI sama KSEI itu kan itu kan saling kerjasama lah istilahnya itu. Jadi kualitas FOSEI menjadi semacam representasi dari kualitas dakwah ekonomi Islam di tingkatan kalangan mahasiswa. Oleh karena itu pengembangan KSEI harus menjadi bagian dari program utama FOSEI dalam mendakwakan ekonomi Islam. Terus dari tujuan terbentuknya FOSEI itu sendiri yaitu tercapainya komunikasi yang efektif antar mahasiswa yang peduli dalam pengembangan dan pengkajian ekonomi Islam serta terwujudkannya wahana aktualisasi diri secara kolektif sebagai wujud peranan mahasiswa dalam pengembangan wacana ekonomi Islam dalam tatanan teori maupun praktek. Jadi dari kita KSEI maupun FOSEI itu tidak sekedar teori kajian kayak acara gini doang, tapi kita mencoba untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pahami atau kita pelajari. Setahu saya kemarin kita sempat sedikit tahu info mengenai FOSEI tahun ini. Insya Allah dari FOSEI itu akan ada program kayak pengembangan ke masyarakat gitu teman. Jadi kita nggak cuma teori doang, kita mencoba untuk mempraktekkan ke masyarakat di sekitar kita. Kemarin tuh sempat mau ngadain program FOSEI magang, terus ada FOSEI mengajar, terus ada FOSEI itu pengabdian ke masyarakat. Jadi nanti teman-teman nggak cuma teori-teori doang di sini, jadi nanti kita bisa terjun ke lapangan secara langsung, kita tahu kondisi di lapangan itu kayak gimana. Mungkin bisa di next. Bisa di scroll ke bawah. Nah ini saya sedikit ngasih ya dokumentasi lah foto-foto agenda KSEI sebelum pandemi ya. Ini acara TEMIREK itu sendiri yaitu Temu Ilmiah Regional. Ini tepatnya di IAIN Purwokerto. Ini tahun 2020 sebelum pandemi masuk ke Indonesia. Ini foto yang paling atas kanan itu waktu malam inaugurasi. Terus yang foto paling kiri itu foto waktu kita wisata ke Baturaden. Dan yang paling bawah itu ketika foto di depan gedung Rektorat IAIN Purwokerto. Jadi teman-teman nanti ya, kita kader-kader KSEI itu pasti ada agenda proker dari FOSEI Jateng atau FOSEI Nasional. Nah, nanti diturunin ke para KSEI yang ada di regional tersebut. Nanti pasti agendanya banyak, nggak cuma TEMIREK. Nanti ada FDT atau FOSEI Development Training, ada Research Camp, dan masih banyak lagi. Mungkin untuk agenda sementara ini dari FOSEI itu masih online ya, teman. Soalnya kan ini masih pandemi ya. Apalagi ini kan Omikron ya. Omikron udah merajalela ya. Nah, kalau kita offline ya, itu pasti agendanya banyak di luar. Jadi kita nggak cuma teori terus. Kalau kita teori terus kan kita kayak kesannya itu suntuk ya. Nanti kita kan bisa explore ke luar, bisa ya semacam healing lah kalau bahasanya anak muda sekarang itu. Bisa di next ya. Nah, ini foto waktu kita pulang dari Purwokerto. Kebetulan kita ketemu KSEI yang ada di regional Jawa Tengah. Ini khususnya KSEI di Komisariat Semarang. Terus ada lagi KSEI yang ada di Komisariat mana ini? Komisariat Pati. Nah, kebetulan kita ketemu di stasiun Poncol Semarang. Bisa di next. Nah, ini waktu foto agenda Waktu agenda Set 1 2019 teman-teman. Ini waktu zamannya ketuanya Mas Alfian. Jadi kita dulu Set 1 ngadainnya secara offline. Soalnya kan itu belum pandemi ya.
Nah, ini didatengin dari Presma, dari Mas Buma, sama dari Mas Bukori. Bisa di next. Nah, ini foto waktu KCI Unisbank kunjungan ke KCI UNES. Ini juga masih di tahunnya Mas Alfian waktu itu. Kita semacam di situ semacam studi banding lah sama KCI lain. Bisa di next. Nah, ini kader-kader KCI yang berprestasi, teman-teman. Jadi yang foto yang paling kiri itu sebetulnya itu enggak kader KCI, itu dari BAI. Nah, itu dari Mas Falah namanya. Nah, Mas Falah itu kan kader BAI. Nah, dia itu ikut agenda event lomba dari KCI. Nah, itu dia dapat juara 2 di lomba esai di KCI Forsei UIN Wali Songo Semarang. Jadi teman-teman yang selain dari kader KCI jangan berputus asa, misal saya nggak bisa ikut agenda dari KCI. Tenang, kita juga menaungi kader-kader dari BE juga. Misal dari KCI itu ada event lomba dari KCI kampus lain. Nah, itu dari kader BI juga bisa ikut. Nanti minta tolong dari ketua KCI-nya bisa memberitahu atau ngasih info kepada kader BI juga, siapa tahu ada yang menularkan minat dan bakatnya untuk ikuti lomba di KCI. Nah, foto yang paling kanan itu dari Mbak Pungki, itu selaku Ketua Umum KCI periode 2020. Nah, itu kebetulan dia juga alhamdulillah dapat juara 2 di acara Seven. Nah, pesan saya dari kader-kader KCI untuk 1 tahun ke depannya, mungkin dari kader-kader kita bisa bersinergi lah. Kita bisa membawa piala lagi lah. Kemarin dari acara Seven yang diadakan di Unisula, kita kan cuma ikut agenda Olimpiade doang. Nah, itu alhamdulillah kita tembus sampai semifinal dan sempat masuk ke final, dan tapi ya kita nggak ditakdirkan dapat juara, tapi ya kita tetap semangat. Soalnya kita juga nggak sistemnya itu jarang-jarang kita masuk semifinal gitu loh. Nah, ini kebetulan kemarin waktu ikut Seven di Unisula itu kita bisa tembus semifinal dan ikut final, dan ternyata ya agak takdirnya kita bisa juara di situ. Bisa di next. Nah, ini saya sedikit mengutip kata-kata bagus dari Imam Syafi'i itu, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Saya ulangi lagi, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi teman-teman di sini kan kebanyakan masih di bangku kuliah ya. Kita manfaatin lah, kita masih di bangku kuliah, kita masih jadi mahasiswa. Nah, itu kita terus mengeksplor ilmu-ilmu yang sebelumnya kita belum dapat gitu, teman-teman. Jadi gitu, kita belajar itu tidak hanya sekedar di bangku kuliah, maksudnya di kelas doang, kita juga bisa belajar dari luar kelas atau lebih istilahnya itu non akademik. Jadi kita juga dapat hard skill-nya dan juga bisa dapat soft skill-nya. Nah, contohnya itu misal kita ikut organisasi, misal kita ikut organisasi KCI lah. Nah, di situ kita bisa menularkan minat dan bakat kita di situ. Jadi kita tahu bakat saya di sini, minat saya di sini, keahlian saya di sini. Nah, kita explore di situ, terus belajar, dan pasti ketemulah minat sesuai passion teman-teman di sini. Mungkin bisa di next lagi. Oh, sudah selesai. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya tentang materi kekaseinan. Mungkin nanti dari teman-teman kalau masih bingung mengenai materi kekaseinan bisa tanya-tanya waktu sesi tanya jawab. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Mas Rozikin atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari pemateri kita yang kedua. Pemateri kita yang kedua ialah Mas Ibnu Alwi Aziz SE. Bisa ditampilkan CV-nya, Mas Operator. Kita lanjut. Kita lanjut sapa Mas Dava saja ya. Assalamualaikum Mas. Selanjutnya langsung saja kita sapa Mas Ibnu Alwi Aziz SE. Assalamualaikum Mas Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Apakah suara saya kabarnya? terdengar, teman-teman? Terdengar, Mas. Oh Terdengar, ya, Mas. terima kasih. Terdengar, Alhamdulillah Mas. baik. Kalau Mbak Moderator gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita langsung saja ke sesi pemaparan materi yang kedua. Kepada Mas Ibnu, kami persilahkan. Ya, terima kasih moderator atas waktunya yang sudah diberikan dan juga teman-teman panitia, teman-teman BI Aksan, teman-teman KC Unisbank atas memberikan kesempatan dan waktunya untuk saya mengisi materi pada hari ini. Alhamdulillahilladzi at'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam kondisi Covid, dalam kondisi pandemi seperti ini, apalagi sekarang Omikron lagi tinggi, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan rezeki, kita masih diberikan kesehatan juga untuk bisa berkumpul pada hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan juga kita harus berterima kasih kepada beliau karena sudah memberi cahaya dan juga keterang-bendangan ke zaman sekarang. Mungkin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ibnu Alwi Aziz, asal dari Grobogan. Mungkin dari teman-teman ada yang dari Grobogan juga? Oh, enggak ada ya? Ada, Mas. Ada ya? Dengan siapa ini? Rama, Mas. Oh, mungkin. Gerobokan bersemi. Siap, Grobogan bersemi ya. Jadi saya juga dari Unisbank, terus mungkin dari teman-teman ada yang di luar BAI atau di luar KC. Saya dari Unisbank Semarang, angkatan 2015, jurusan manajemen. Terus saya juga anggota BAI dan kebetulan diberi amanah di FOSE seperti itu. Kemudian saya pada hari ini akan menjelaskan mengenai FOSE atau Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam. Mungkin tadi sudah dibahas sedikit oleh Mas Rozikin ya mengenai FOSE itu sendiri. Tapi ada alangkah lebih baiknya kalau misalnya saya memberikan waktu 5 menit terlebih dahulu untuk teman-teman mencari tahu sendiri mengenai FOSE di Google atau dimanapun teman-teman bisa koneksi. Mungkin waktunya saya persilahkan terlebih dahulu untuk teman-teman bisa mencari tahu, biar nanti kita diskusinya lebih enak lagi gitu. Mana Mbak Moderator, dipersilahkan seperti itu? Bisa? Oke, gitu ya teman-teman. Saya beri waktu teman-teman untuk mencari informasi mengenai FOSE itu. Monggo.
Ya, mungkin cukup teman-teman ya, untuk teman-teman mencari tahu sendiri apa itu FOSE. Mungkin saya mau minta pendapatnya dari teman-teman mengenai FOSE itu apa, dan mungkin tanggapan mengenai FOSE itu sendiri dari teman-teman pribadi. Mungkin saya tunjuk saja biar cepat, dimulai dari Ketua KC ya, karena sebagai ketua harus memberikan contoh yang baik gitu. Mungkin dari Mbak Novia bisa unmute untuk memberikan pendapatnya mengenai FOSE. FOSE ya, menurut saya itu apa ya, yang kayak memberikan pada bagi KSI buat ini silaturahmi, buat kasih materi-materi buat dakwah gitu. Terus programnya itu ada Rakernas, kampanye nasional, Temilnas, Munas, yaitu. Mungkin Oke. itu aja Ada sih. lagi? Nggak ada ya? Udah. Mungkin yang lainnya mau menanggapi juga dari yang angkatan baru mungkin 2020 bisa 2021 mungkin bisa juga memberikan pendapatnya, karena temanya kan grow up ya, jadi teman-teman harus bisa nggak hanya grow up juga teman, kalau glow up itu kan udah biasa ya, tapi teman-teman di sini juga harus grow up seperti temanya. Ada lagi mungkin? Ayo, kita di sini diberikan waktu untuk berbicara, jadi maksimalkan saja waktunya. Atau saya tunjuk lagi mungkin ya. Ya, Mbak Norma silahkan memberikan pendapatnya, jangan lewat ya Mbak. Melatih mental berbicara itu juga perlu gitu. Silahkan Mbak Norma. Ini tadi ketua pelaksana ya. Iya, Mas, betul. Ya, Iya, silahkan Mbak jadi Norma. kalau menurut saya FOSE itu apa ya, kayak wadah silaturahim yang ada di tingkat nasional yang mengakomodir mahasiswa yang pecinta ekonomi Islam, kemudian yang bergabung pada kelompok studi ekonomi Islam atau KSI di masing-masing kampus di Indonesia. Gitu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Norma atas pendapatnya. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Mbak Novia dan juga Mbak Norma mengenai FOSE, tapi mungkin alangkah lebih baiknya kalau misal saya menjelaskan lebih detail mengenai FOSE itu sendiri, terus sejarahnya seperti apa, dan juga mungkin visi misi tujuannya dari FOSE itu seperti apa. Mungkin bisa di next, Mas Fauzan. Operator. Di next. Iya, Mas Fauzan ini belum connect. Share screen-nya kayaknya nge-lag atau gimana, mungkin bisa dibenerin terlebih dahulu. Next lagi. Jadi memang benar sekarang kondisi ekonomi Indonesia juga lagi sedang tidak baik-baik saja, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Suhana tadi. Apalagi dalam masa COVID seperti ini, perekonomian Indonesia lagi terpuruk seperti itu. Ya, walaupun memang tidak separah di tahun 1998
saat zamannya Pak Soeharto ya seperti itu. Dan seperti tahun 98 itu juga mengalami krisis Indonesia, dan yang menjadi perhatian kita bahwa Bank Muamalat, salah satu bank syariah pertama di Indonesia, tidak mengalami kerugian atau kebangkrutan. Dan dari situ kita bisa pahami bahwa sebenarnya dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, dalam kondisi ekonomi yang terpuruk, ekonomi syariah bisa menjadi solusi pembangkitan ekonomi di Indonesia sendiri. Karena memang Bank Muamalah contohnya tidak mengalami kebangkrutan, malah setelah itu mengalami pengembangan yang sangat pesat sampai sekarang. Dan juga alhamdulillahnya untuk tahun ini Indonesia atau pemerintahan Indonesia perhatiannya ke ekonomi syariah juga sudah mulai bagus, maksudnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sekarang untuk perhatian pemerintah ke ekonomi syariah sudah lumayan banyak, cuma memang belum semaksimal yang dikatakan seperti Pak Suhana tadi gitu. Jadi di sini POSEI juga berperan aktif untuk bagaimana sih Indonesia atau ekonomi Indonesia bisa berkembang dan juga ekonomi Indonesia bisa membaik, apalagi di masa COVID seperti ini. Dan juga saat 98 krisis, POSEI juga hadir untuk membantu Indonesia bagaimana caranya agar ekonomi Indonesia membaik pada saat itu. Dan itu juga menjadi dasar utama dari POSEI ya. Kenapa POSEI bisa berdiri, kenapa ada KASEI, karena memang sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, kita harus peduli dengan pemerintahan, kita harus peduli dengan ekonomi Indonesia saat itu. Jadi kita membuat yang namanya KASEI untuk saling berdiskusi, membahas gimana sih solusinya untuk ekonomi Indonesia saat ini. Dan kebetulan, dan itu juga sebagai kepastian bahwa ekonomi syariah lah yang bisa menjadi solusi untuk Indonesia pada saat itu, pada krisis 1998. Dan juga kenapa ekonomi syariah juga bisa menjadi solusi, karena kita mayoritas adalah penduduknya Muslim, seperti itu. Karena mayoritas adalah Muslim, itu menjadi peluang atau menjadi kesempatan kita untuk bisa membangkitkan ekonomi syariah, bisa memperbaiki ekonomi dengan ekonomi syariah. Apalagi di 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita akan mendapatkan bonus geografi ya. Jadi pemudanya lebih banyak pada 5 atau 10 tahun ke depan. Itu. Mungkin itu jadi yang mendasari dari berdirinya KASEI, karena sebelum ada POSEI, KASEI berdiri terlebih dahulu. Yang pertama, salah satunya ada di Undip. Mungkin bisa di next. Nah, jadi karena di 98 tersebut ada krisis dan kekacauan ekonomi, akhirnya POSEI hadir untuk membantu, atau sebagai pemuda kita berperan untuk membangkitkan ekonomi di Indonesia, memperbaiki ekonomi di Indonesia. Next. Nah, sebagai pemuda atau sebagai yang kita ingin mempersiapkan atau memperbaiki ekonomi Islam, quotes ini sangat cocok gitu untuk KASEI maupun untuk POSEI. Adalah berusaha menjadi batu bata terbaik dalam bangunan peradaban umat. Next mungkin. Nah, teman-teman tadi bertanya-tanya apa itu POSEI. Jadi POSEI itu adalah wadah silaturahmi tingkat nasional yang mengakomodir mahasiswa pecinta ekonomi Islam. Jadi sebelum ada POSEI, KASEI itu sudah ada terlebih dahulu, atau pecinta ekonomi Islam tingkat mahasiswa di tingkat kampus sudah ada terlebih dahulu. Jadi benar yang dikatakan oleh Mas Rosikin tadi, POSEI tidak ada KASEI tidak akan bisa berdiri. Tapi KASEI
bisa berdiri tanpa FOSE. Tapi kenapa kok FOSE ada? Karena agar tujuan dari KASEI yang ingin memperbaiki ekonomi Indonesia dengan ekonomi Islam, visi dari KASEI yang ada di Indonesia dulu awalnya itu hanya ada 5, itu biar visi dari kelima KASEI ini bisa sejalan. Jadi kita tidak hanya sendiri-sendiri visinya, tapi kita menjadikan satu dalam visi yaitu FOSE. Jadi FOSE ini menjadi wadah. Kalau misalnya ada kekurangan dari KASEI-nya, itu FOSE membantu KASEI untuk memperbaiki atau meluruskan visi KASEI yang sudah dibuat. Bisa next. Nah, ini karena saat ini juga FOSE sudah dikenal oleh kalangan masyarakat, juga beberapa orang sudah memberikan testimoni terhadap FOSE. FOSE setiap tahunnya pasti dari pemerintahan dan juga tokoh-tokoh besar memberikan testimoninya terhadap FOSE itu sendiri. Dan yang terakhir kemarin juga ada dari Pak yang DPR RI memberikan testimoninya terhadap FOSE, mengungkapkan miladnya terhadap FOSE juga. Dan ini bisa teman-teman baca sendiri ya, testimoni dari tokoh mengenai FOSE dari Pak Mulyaman Dehada, Ketua MES. Jadi FOSE juga bekerja sama dengan MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah. Bisa di next. Nah, mungkin teman-teman yang dari ekonomi sering dengar atau sering baca nama dari Bapak ini, Pak Faisal Rifai. Di buku-buku beliau ada ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman anak ekonomi, terus dapat mungkin materi ekonomi syariah, suruh nyari buku, biasanya referensinya beliau. Dan beliau juga memberikan respon positif terhadap FOSE. Lanjut. Dan ini juga ada testimoni dari Pak Sofian, itu berpikir sebagai pemuda yang jurusan ekonomi harus ngapain seperti itu. Dan akhirnya karena di saat itu juga sedang ada krisis ekonomi, akhirnya Bapak Siddiq membuat KASEI yang dia pikir sebagai mahasiswa ekonomi dia harus berkontribusi dengan memperbaiki ekonomi di Indonesia saat itu. Dan beliau pikir bahwa ekonomi syariah lah yang menjadi solusinya. Jadi beliau membuat KASEI atau kelompok studi ekonomi Islam di Undip. Setelahnya, karena dirasa perlu wadah yang bisa menyatukan, akhirnya beliau mengirimkan undangan tersebut ke semua universitas yang ada di Indonesia. Kalau saya tidak lupa ya, itu mengirimkan undangannya ke LDK atau Lembaga Dakwah Kampus, atau ROHIS, atau juga BAI seperti kita ini. Dan terkumpullah beliau-beliau atau kampus-kampus yang mendirikan FOSE. Next mungkin. Bisa di next. Jadi FOSE itu sendiri dari yang tadi di bulan Januari pertama kali kumpul, akhirnya FOSE resmi didirikan di tanggal 11. Ada kongres terlebih dahulu tanggal 11 sampai 13 Mei 2000 itu bertempat di Universitas Diponegoro, dan pertemuan ini dihadiri oleh 70 universitas. Lagi-lagi setelah beliau-beliau ini pendiri FOSE berkumpul, akhirnya menyebarkan undangan lagi ke beberapa kampus. Dan saya duga ini juga undangannya sampai ke Universitas di Kubang, dan ada perwakilan Unisbang yang menghadiri. Cuma mungkin yang hadir itu dari BAI. Jadi atau mungkin karena dulu BAI itu
sendiri-sendiri ya. Jadi dulu ada dua BAI, itu ada di Mugas sendiri, terus ada di Kendeng sendiri. Jadi dulu itu ada dua BAI. Dan mungkin undangannya itu sampai di yang BAI Kendeng. Karena BAI Kendeng itu kan dulu namanya masih belum Unisbank ya, masih Stikubang gitu kan. Sedangkan yang di Mugas itu namanya apa gitu. Nah, akhirnya mungkin sampai ke BAI yang Kendeng, dan mungkin BAI Kendeng menghadiri acara tersebut. Dan akhirnya mungkin sampai sekarang KC Unisbank itu ada. Karena mungkin salah satunya dari BAI Kendeng hadir di acara untuk Kokase ini. Oh iya, di Mugas itu apa? Stikes, kok Stikes? Apa tadi? Stimik ya? Stimik Unisbank ya. Nah, itu. Tapi sebelum itu, di bulan Maret tahun 2000 juga pertemuan kedua para pendiri FOSE. Jadi di sana juga dimatangkan lagi bahwa memang kita benar-benar membutuhkan wadah yang bisa awalnya memang untuk yang pencinta ekonomi Islam, tapi dikhususkan ke KASEI. Terus akhirnya tanggal 11 sampai 13 itu ada forum di Balai Latihan Koperasi di Semarang juga, terus dihadiri 70 universitas, akhirnya diresmikan bahwa FOSE dinyatakan resmi berdiri tanggal 13 Mei tahun 2000. Setelahnya itu FOSE mengadakan Munas. Jadi yang tanggal 13 Mei itu mempersiapkan atau membahas organisasinya secara keseluruhan, dan akhirnya di April tahun 2001 baru dibentuk Presnas. Di sana bertempat di UIN Jakarta, ada 40 perguruan tinggi yang berkumpul di sana, dan akhirnya di sana juga dihasilkan 12 regional yang ada di Indonesia untuk pertama kali di sana ya. Jadi kan ada regional Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jabodetabek, itu sebelumnya di FOSE itu sendiri ada 12 regional yang ditetapkan pada April 2001. Dan di sana juga ditetapkan untuk 5 presidium FOSE. Jadi di FOSE itu ada 5 presidium ya teman-teman. Kalau biasanya organisasi yang mewadahi organisasi kampus itu kan hanya ada satu ketua. Misalnya yang mewadahi semua BEM seluruh Indonesia atau BEM-SI, itu kan ketuanya hanya satu ya. Tapi kalau di FOSE sendiri itu ada 5, karena yang pelopor FOSE sendiri juga ada 5 gitu. Jadi yang menjadi Presnas ada 5. Dan Presnas kelima ini tidak semuanya jadi ujung tombak, cuma memang dibagi-bagi lagi tugasnya. Jadi 5 Presnas ini ada Presnas bagian kelembagaan, terus Presnas bagian keuangan, Presnas kaderisasi, terus Presnas bagian informasi dan media, dan juga Presnas bagian keilmuan. Kemudian untuk temu ilmiah nasional pertama atau lomba pertama FOSE itu diadakan tanggal 4 sampai 6 Mei tahun 2000. Itu bertempat di Unpad Bandung. Sebenarnya untuk lebih detail mengenai sejarah, teman-teman biasanya di FOSE ataupun agenda nasional maupun agenda regional, biasanya beliau-beliau yang founder FOSE datang dan memberikan cerita mengenai sejarah dari FOSE itu sendiri. Jadi nanti untuk lebih detailnya teman-teman bisa ikuti kegiatan FOSE agar tahu sejarahnya seperti apa. Kemudian FOSE untuk di tahun ini kan di tahun 2021 ya. Jadi visi FOSE untuk tahun ini itu lebih mengarah ke membentuk masyarakat yang medani. Gitu, teman-teman. Mungkin bisa di next.
Nah, yang menjadi karakter FOSE juga FOSE tidak terkotak-kotak dan semua ada di FOSE demi satu tujuan, yaitu ekonomi Islam. Mungkin teman-teman pernah mendengar organisasi yang namanya PMII, terus HMI, terus apalagi ya kalau yang Islam itu, yang Ikatan Muhammadiyah, mahasiswa Muhammadiyah, seperti itu kan juga ada. Nah, tapi di sini FOSE itu malah menggabungkan mereka semua. Jadi di FOSE ada yang HMI, ada yang mungkin Muhammadiyah, ada yang NU, semua itu ada ITSMI juga itu organisasi, ada HMI yang organisasi mahasiswa Islam paling tua di Indonesia, itu malah ada semua di FOSE. Dan kita tidak membawa unsur niatan politik, tidak membawa unsur politik praktis. Jadi FOSE memang murni kami semua berkumpul, semua KC, semua universitas di Indonesia berkumpul untuk tujuan yang satu, yaitu ekonomi Islam. Dan kita menyebut diri kita dengan kader ekonom Robani. Itu ya teman-teman. Jadi semua ada di FOSE dan memiliki tujuan yang sama. Bisa di next. Mungkin sebelum kita melanjut ke pembahasan selanjutnya, saya mau minta pendapat dari teman-teman setelah mendengar materi dari saya mengenai FOSE atau mengenai sejarah dari FOSE itu sendiri. Mungkin saya bisa tunjuk siapa ya. Kita santai aja ya forumnya ya, karena diskusi juga. Mungkin dari Ketua BAI, Mas Fauzan, karena sebagai operator pasti juga menyimak materinya dong. Jadi kita harus minta apa yang sudah dia pahami mengenai FOSE itu sendiri. Karena perlu juga ya, karena KC itu menjadi bagian dari BAI, Ketua Umum BAI juga harus bisa mengetahui atau memahami FOSE itu sendiri. Mas Fauzan, mendengar suara saya, mendengar saya, nggak dengar sih. Operator masa nggak dengar. Mas Fauzan. Cek, Silakan, Mas Fauzan. halo, cek. Ya, terdengar. Oh, oke, mungkin menurut saya dari penyampaian materi FOSE dari Mas Ibnu ini ya, dari saya sendiri sebelumnya tuh saya tidak tahu mengenai FOSE sama KC itu masih tahu sedikit gitu. Tapi setelah dari penyampaian materi FOSE ini, saya sedikit lebih tahu dengan FOSE, tentang sejarahnya FOSE gitu ya. Tapi juga tidak terlalu banyak tahu sih Mas Ibnu dari FOSE sih, masih belajar sih. Tadi juga sedikit agak nge-lag sedikit Mas. Ini posisi sinyalnya kalau di kamar emang jelek Mas, patah-patah bukannya Mas. Iya. Mungkin nanti pendapat bisa ya. Kalau pendapat Mas Fauzan sendiri mengenai FOSE gimana selama ini? Maksudnya FOSE nggak terlalu aktif atau gimana? Kalau pendapat saya dari FOSE itu Kan termasuk di BI juga ada FSLDK gitu kan? Oh iya Mas. Tapi kalau FSLDK malah saya tidak terlalu mengikuti Mas soalnya Mas. Tentang keaktifannya Mas. Lihat IG-nya juga belum sampai hari ini belum dapat kayak informasi mengenai informasi FSLDK gitu Mas sama FOSE. Mungkin saya kurang buka IG-nya FOSE sama FSLDK. Iya. Nah, jadi terima kasih Mas Fauzan ya. Jadi memang FOSE ini sama dengan FSLDK kalau di BAI ya. Tapi memang arah dan tujuannya pasti berbeda. Karena kalau FSLDK itu lebih ke Islam secara umum, dan kalau ya organisasi Islam
cuma lebih dikhusus ke pengembangan ekonomi. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya KASEI. FOSEI itu tidak bisa tanpa adanya KASEI. Cuma KASEI bisa berdiri tanpa adanya FOSEI. Cuma memang kalau misalnya tidak ada FOSEI, kemungkinan visi KASEI yang ada di seluruh Indonesia bisa sejalan lurus dengan tujuannya pembangunan ekonomi syariah. Jadi memang misalnya nih, KASEI Unisbank punya visi ini, visinya A, terus KASEI mana lagi? Polines punya visi B. Walaupun tujuannya sama, tapi kalau mereka berjalan sendiri-sendiri, pastinya tidak akan, mungkin bisa mencapai tujuan tersebut, cuma membutuhkan waktu yang lama. Maka di sini FOSEI hadir membantu KASEI, memberi stimulus KASEI, kita memiliki tujuan yang sama, kita bisa mencapai tujuan tersebut secara bersama-sama dengan optimal dan efektif. Jadi di situ tujuan FOSEI. Jadi FOSEI tidak pernah memberikan harus saklek seperti ini, itu tidak pernah. Jadi kita hanya memberikan rekomendasi. Misalnya contoh ada kasus kaderisasi di KASEI. Semuanya bisa berdiskusi mengenai apa sih masalah di KASEI-mu, terus kalau misalnya ada solusi, apa yang harus dilakukan. Jadi itu gunanya FOSEI. Kalau KASEI sendiri itu tingkatannya ada di universitas. Dan di Indonesia itu beda paling umum KASEI. Jadi ya memiliki bentuk dan karakter beda-beda. Kita BSO ada BSO juga lainnya di Jazirah Polines, KASEI Jazirah Polines. Nah, itu juga BSO. Cuma BSO-nya pun berbeda gitu. Kalau di Unisbank lebih ke divisi, kalau memang di sana sudah UKM punya punya pembina sendiri KASEI-nya, cuma memang segala urusannya masih induk ke LDK-nya, LDK Polines. Ada juga yang HMS, HMJ, yang juga dari KASEI itu internal kampus, seperti yang di Undip itu KASEI kampus, bukan UKM itu kegiatan segala macam urusan perdanaan dan lain sebagainya itu dia mandiri, istilahnya indie mungkin ya kalau sekarang ya. Jadi tidak didanai oleh kampus. Jadi dia kayak misalnya Basecamp UKM juga tidak ada di kampus, dan masalah pendanaan kegiatan juga tidak dapat dari kampus. Kalau semua rata-rata di UKM di Unisbank itu kan organisasi internal ya. Nah, kalau yang KASEI eksternal itu contohnya Forsey UIN Wali Songo. Jadi mereka mempunyai basecamp sendiri di luar kampus, itu juga dari iuran mereka, juga setiap mereka diri tidak tergantung kepada kampus. Jadi karakter dari KASEI itu memang berbeda-beda gitu. Dan kita disatukan dengan organisasi atau wadah yang bernama FOSEI. Kan susah juga ya karena memiliki karakter yang berbeda-beda, punya tujuannya yang mungkin hampir-hampir mirip tapi berbeda, sulit untuk bisa mencapai tujuan bersama. Akhirnya FOSEI hadir untuk tujuan tersebut. Terus lanjut mungkin. Nah, ada hubungan KASEI dengan FOSEI. Jadi di sini FOSEI itu seperti layaknya PBB, tidak bisa memberikan intervensi ke KASEI dan harus saklek seperti itu aturannya. Jadi kalau di PBB itu kan
hanya memberikan saran gitu, terus memberikan bagusnya itu seperti ini gitu. Entah itu, dan kembali lagi